Ya, pasca pemberitaan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang kembali ramai dengan para penumpang, tagar Indonesia Terserah yang diinisiasi oleh sejumlah tenaga medis menjadi trending di sejumlah platform media sosial. Mereka menunjukkannya dengan menggunakan APD sambil memegang kertas bertuliskan Indonesia Terserah. Ini menyuarakan kekecewaan mereka lantaran kebijakan penanganan COVID-19. Nah, tagar Indonesia Terserah ini semakin santer pasca pemberitaan Bandara Soekarno-Hatta yang kembali ramai setelah para penumpang akan datang ke lokasi itu dan berangkat ke tempat tujuan mereka masing-masing. Ya. Para tenaga medis ini menganggap jika ada pelonggaran PSBB, hal itu berpotensi memperluas penyebaran COVID-19. Ya, pagi ini kita akan langsung berbincang dengan Dr. Koko selaku Chairman JDN. Selamat pagi, Dr. Koko. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Dr. Koko, kita ingin tahu, ini kan ada sejumlah tenaga medis yang kemudian menyuarakan ya tagar Indonesia Terserah. Ini sebetulnya apa sih pesan yang ingin disampaikan? Apakah kemudian ini untuk perilaku masyarakat Indonesianya ataukah untuk kebijakannya? Ya, terima kasih. Jadi saya juga melihat postingan-postingan teman-teman tuh, tidak sedikit yang mengangkat kertas ya, kemudian dituliskan Indonesia Terserah di kertasnya. Ada juga beberapa meme-meme lain tuh yang jadi ikut ramai juga di media sosial. Tapi kalau saya melihat, saya ingin melihat ini sebagai sebuah upaya sebenarnya dari teman-teman tenaga medis, kemudian mereka yang sudah mulai dari Maret sampai Mei itu mencoba memberikan perspektif kepada masyarakat, mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih suitable, lebih cocok, lebih pas kita menyikapi COVID-19 ini. Tapi kan situasinya kemudian yang muncul di lapangan itu tidak seideal itu, ya, tidak seideal. Kemudian prinsip-prinsip kekarantinaannya itu di Indonesia agak longgar, ya. Kita lihat kemudian sarana dan prasarana yang juga ditemukan, kita tahu bahwa ada keterbatasan di mana-mana. Tapi ya kita akan terus coba mengedukasi. Nah, salah satu bentuk edukasinya saya pikir juga salah satunya adalah dari tagar tersebut. Tapi kita jangan melihat tagarnya aja, tapi kembali ke substansi bahwa ini sebenarnya upaya dari dokter-dokter, dari tenaga kesehatan untuk menyampaikan, untuk delivering message ke publik bahwa bahayanya belum selesai, potensi bahayanya masih ada, dan kita masih harus terus bersama-sama untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sepantasnya kita lakukan di masa pandemi ini. Iya. Di situ ada sisi edukasinya memang ya, kita lihat. Nggak bosan-bosan edukasi. Iya, betul gitu. Tapi kalau misalnya Dokter Koko boleh cerita nih, Dok. Mungkin Dokter Koko sendiri atau teman-teman yang curhat ketika melihat Bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba rame. Terus ada ada penutupan salah satu gerai makanan, di situ juga rame gitu. Nah, dari kacamata atau setidaknya dari tenaga medis itu, pada saat lihat itu gitu, yang dirasakan tuh apa, Dok? Sebenarnya sih kami itu memang ada dua sisi ya, ada dua macam kluster barangkali respon yang muncul. Kalau saya sih bisa memahami sisi dari teman-teman yang akhirnya mencoba mengedukasi dengan cara mengangkat tagar tersebut agar masyarakat ini kembali, oh kayaknya ini udah kesel nih, dari dokter-dokter sama perawat ini ada yang kesel kan melihat situasi seperti itu. Tapi saya sendiri juga mencoba melihat kerangkanya secara lebih utuh. Ini kan kalau kita lihat itu tidak terjadi dalam satu malam tuh. Ya, ada masyarakat kita yang sudah diedukasi untuk stay at home, menjaga jarak, itu benar-benar mereka melaksanakan. Dan kami harus salut sama yang sudah ikut ajakan tersebut. Tapi ada juga masyarakat yang berada di titik-titik penangkapan yang lain.
penangkapan edukasinya itu loh, pengaplikasian edukasinya. Ada yang tengah-tengah, ada yang malah longgar banget kan. Dan itu kemudian kalau kita lihat dari hari ke hari, memang tetap ada yang tetap kita terus edukasi itu tercapai sasarannya. Ada juga yang ya seperti itu. Akhirnya mereka dianjurkan untuk mudik online, tapi mudiknya mudik offline tetap. Iya. Nah, dokter, tetap ada seperti ini nih. Dokter Koko, dari yang tadi Dokter Koko sampaikan itu, dampaknya yang dirasakan oleh tim dari tenaga medis sejauh ini seperti apa, dokter? Ya. Jadi gini, yang kita harus paham, teman-teman tenaga medis itu juga manusia, ya. Dokter, teman-teman perawat, mereka yang berjibaku nih di seluruh sistem kesehatan kita saat ini, itu tentu we are human ya, kami adalah manusia juga. Jadi pada satu titik mungkin ada potensi fatigue, kelelahan, potensi burnout, kan hal-hal semacam itu bisa terjadi. Nah, tapi basicnya teman-teman tenaga kesehatan ini itu di waktu selama pendidikan itu emang udah ditempa keras tuh. Jadi ya kadang kita cuma perlu pelampiasan sedikit gitu ya, kayak gue kesel nih, jadi dia menulis, habis itu tetap lagi jalan pelayanannya, pengabdiannya jalan lagi, nggak karena satu tagar terus kemudian berhenti, ya, bahwa ada kelelahan, ada rasa kesal, itu it's human menurut saya. Tapi Dokter Koko, kesel gitu ya. Iya, Dokter Koko, nanti kita akan berbincang kembali ya mengenai dampaknya ini seperti apa, termasuk juga apakah ada peningkatan dari jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 dengan keresahan yang tadi dokter sampaikan. Tapi nanti ya dokter ya, saat lagi kami kembali hadir. Terima kasih.